Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd, tahiyyatukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah, ibu-ibu, para peserta pelatihan TOT guru motivator. Ibu-ibu, Abi tadi malam sudah membuat untuk sertifikat di belakangnya itu, bagus ya. Materinya harus dibaca juga nanti materinya. Ini dia materinya. Jadi isinya adalah motivator. Artinya motivasi ini dia. Pertama dari landasan hukum dulu ada, kalau ibu bisa ini walaupun Abi tidak menjelaskan secara detail tapi disebut-sebut ya. Jadi motivasi penguatan pendidikan karakter. Landasannya ini dulu. Landasan yuridisnya ini Perpres loh, peraturan presiden, PPKI. Jadi kita mengadakan ini tuh landasannya itu bukan menteri lagi, udah langsung ada turunan-turunannya ke bawah. Kemudian motivasi penguatan pendidikan karakter melalui inovasi model pembelajaran ya, teori-teori sambil jalan kita karena ini dicampur. Motivasi penguatan pendidikan karakter melalui inovasi pembelajaran berbasis permainan. Motivasi penguatan pendidikan karakter melalui inovasi muhasabah, ini NLP. Nanti kalau ini hanya sedikit memang. Kalau ini ya yang ideal 3 hari yang Abi bilang tuh pagi sampai sore istilahnya, atau itu waduh. Ya, jadi ini kan hanya sedikit, tapi insya Allah niatkan ada inspirasi saja udah dasar. Karena inspirasi itu hanya kadang-kadang hanya satu kata, seperti ibu-ibu kemarin masih ingat guru SD, guru SMP, guru SMA memberikan sesuatu tak. Nah ini juga begitu. Kemudian motivasi melalui model pembelajaran berbasis money reward. Nah ini praktek. Jam-jamnya ada di sini ya, diperkirakan oleh Abi, jam-jamnya ada yang praktek-praktek 4 atau jam pelajaran ya istilahnya. Kemudian motivasi melalui edukasi model pembelajaran as SWOT juga. Ini konsep MAP sudah dibuat. Nah ini yang terakhir sekarang ini 5W 1H ya, kita akan lakukan betul sekarang. Money reward sambil jalan kita lakukan, konsep MAP sudah dilakukan nih. Ini auditori, visual, dan kinestetik itu teori kemana Nabi singgung sedikit, tapi memang masuk ke dalamnya. Ibu Yul belum datang ya? Belum datang ya? Abi ingin katakan beginilah. Konsep sederhananya, kemarin yang dipertanyakan bagaimana kan gitu, bagaimana ini mau motivasi anak yang tidak termotivasi. Nah caranya itu, Abi kemarin kan sampaikan bahwa cari dulu akar masalahnya. Nah sekarang lebih spesifiknya, kalau ke model atau apa istilahnya, gaya belajar anak itu kita harus identifikasi apakah dia auditori ataukah, kalau auditori itu gimana? Senang kali dia lihat mata. Kalau kita udah menjelaskan itu memang dia auditori, dia senang gitu. Tapi yang tidak auditori, yang visual, karena kita nggak nulis nggak apa, aduh bosan aja. Tapi begitu kita nulis gitu, misalnya, wah dia gini, gitu. Apalagi ada video, apalagi ada tayangan, nah itu visual. Ada juga yang gayanya itu mendengarkan membosankan, nulis juga dia. Tapi begitu misalnya kita sekarang mau praktek, wah dia cepat, nah itu kinestetis gitu. Apakah memang modelnya atau gaya belajar siswa itu terpisah-pisah? Tidak. Oleh Allah tiga-tiganya ada. Cuma mana yang dominan?
Nah kalau kita susah menentukan, kalau banyak dominan, makanya variasikan dengan model pembelajaran yang kita pelajari dalam pelatihan ini, yaitu ada kinestetiknya, masukkan ke permainan, gitu loh, ya. Ada auditorinya, misalnya mendengar, ya bisa dengan muhasabah, sentuh hatinya. Nah kemudian gimana ini tuh menginikan anak ini? Nggak usah susah-susah. Semua kita ini oleh Allah dikasih perangkat itu kolbu, hati. Sebandel seapapun tetap akan tersentuh hatinya. Sambil kita berdoa, bahkan bila mana perlu di ruqyah, aduh saya nggak pandai ruqyah, 30 aja ruqyah sambil dadanya diginikan. Nah sini ibu ruqyah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan seterusnya. Terus doakan oleh kita, tiup ubun-ubunnya, soleh nak. Wallah, demi Allah, seumur hidup dia akan terkenang kita. Jadi sekarang mah kunci lah, bukan kunci ya, dikurangi nih kita apa istilahnya itu, merepet, nggak waktunya. Itu teori dari mana tadi? Rasulullah. Bahkan ada pemuda kan yang Masya Allah nggak dimarahi, segala maksiat dilakukan lah ya segala macam lah, menyebutkannya saja agak miriskan. Terus kamu soleh ya nak, ya Rasulullah, tapi saya ini belum bisa menghindari ya mabuk, minum ya, karena itu memang udah kebiasaan. Terus ke perempuan bla 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 gitu kan, segala macam. Kan Rasulullah tidak, waduh jangan wahnya begitu. Satu aja lah, jangan berbohong ya, gitu. Kan orang mengatakan misalnya yang disebut dosa itu apa? Dosa itu adalah kalau ketahuan orang malu, itu dosa. Ada definisi seperti itu. Nah sehingga begitu mau melakukan, aduh ketemu Rasul nanti ditanya, malu saya. Jadi enggak gitu tuh. Jadi second look kita melihatnya itu. Jadi bukan objeknya, gitu. Nah ini tuh kaitan dengan apa? Muhasabah itu seperti itulah, sederhana. Jadi perlu disentuh hatinya, itu perlu. Kadang-kadang wah rasa kali kadang teman-temannya mengganggu segala macam. Yang gitu tuh mudah sebetulnya. Justru itu dijadikan kawan oleh kita. Sini Budi, sambil kita senyum, bukannya sambil marah. Dia paling hanya ingin learning touch, sentuhan pembelajaran dari gurunya. Begitu dipegang ininya nih, pahanya gitu. Apa cita-cita kamu? Hanya segitu saja kadang-kadang. Udahlah gitu, langsung kan. Abi udah coba tuh, mohon maaf ya, ini ada si A lah ya, dan non muslim, laki-laki. Masya Allah. Waduh, wali kelasnya lapor sama Abi, kelas 10. Kalau ditanya, misalnya gini, Pulang, apa? Gini, Masya Allah. Apa? Dasar tuh, anak, dasar. Telusur punya telusur, dikasih tahu oleh itu kan non muslim dari Santa Maria, satu dari kawannya itu di Santa Maria juga sudah menjadi problem yang besar. Anak itu ternyata satu broken home, kedua dia hanya tinggal itu entah dengan ini entah dengan mama saja, dan ya itu kan. Tapi ternyata sederhana itu oleh Abi cuma dibayar non muslim tuh nggak diruqyah tuh ya, cuma oleh Abi itu hanya dipuji di depan ini. Tuh coba lihat aja Pulang. Wah betul. Jadi malu akhirnya dia mau berubah tuh. Berubah. Jadi kalau ditanya tuh wali kelas kaget, memangnya kenapa? Sampai begitu kalau ditanya tuh apa?
Ya kamu itu. Terus memang kenapa Bu? Kosong. Aduh, udah. Memang kalau di Islam itu udah jin ya tuh. Tapi ya itulah dikikis. Baiklah ya, itu hanya sekedar pengantar saya. Nah terus yang tertarik tuh begini. Ini NLP. Ibu tahu NLP? Abi dari kemarin bilang NLP. N-nya itu neuro, apa namanya? Gimana ya? Sepintas saja lah karena kita mau masuk ke ini ya. Itu adalah kaitan dengan saraf otak. Neuron, N, neuron, apa saraf. L, linguistik, apa ya? Bahasa. Jadi si otak itu dikendalikan oleh bahasa kita, otak dia itu programming. Jadi gini, neuro badan kita, language itu juga bahasa dari kita juga badan. Nah ini satu lagi agak sedikit lain, programming, pemrograman itu seperti ini laptop. Supaya laptop ini jalannya lancar, jangan ada virus-virus masuk. Kalau bisa, ada juga enggak ini menggunakan itu bukan bajakan gitu loh, jangan macam-macam segala macam. Jadi program-programnya barulah lancar bagus. Nah ternyata manusia juga programnya seperti itu, lebih dasar. Makanya program dengan kata-kata yang memberi motivasi, kekuatan diri, kekuatan jiwa, positif, bagus. Tuh coba lihat tuh. Dia dan kita tidak segan mengatakan tadi kemarin si Fulan itu kan begini sekarang dia tuh hebat, dia contoh dia tuh, waduh dia langsung itu hanya beberapa kali aja digitukan sudah. Gimana Bi kalau misalnya gitu-gitu lagi bisa? Tetap saja kan harus terus menerus. Oh bagus tuh dia. Hargai itu maksud NLP itu kita mensugesti ya dengan kata-kata yang positif. Jadi masuk positif. Makanya kan orang-orang tua kita suka pemali gitu. Jangan bahasa itu jangan bodoh, goblok. Udah nanti masuk ke sini. Misalnya kita ke anak-anak, bodoh, goblok, kurang ajar. Udahlah itu bangkar warah, masuk. Jadi masuk ya sudah jadi gitu akhirnya. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau marah mau mengatakan sesuatu yang jelek diganti dengan yang baik. Dasar anak baik sini. Wow, saking lah, karena takut. Gitu. Beda dengan orang sekarang orang-orangnya. Nabi juga tuh orang-orang. Nah itu. Ya. Baiklah Ibu, udah dulu ya. Jadi ini sekedar gambaran. 144. Coba pancing nanti dengan pertanyaan. Kalau ada yang bertanyakan silakan. Boleh lah. Ini dari kegiatan kita 2 hari ini kan kita belajar mengenai permainan dalam sambil belajar gitu ya. Yeah. Mungkin ini ya tepatnya saat kita memang tatap muka gitu dan mungkin kita akan coba. Yeah. Nah sekarang saya mau tanya apa trik Abi dalam pembelajaran daring yang sudah setahun kita jalani ini, karena otomatis saya sendiri punya kesulitan Abi untuk mengajak anak bisa aktif di dalam kelas mereka gitu kan. Karena untuk Zoom kita lebih mengutamakan pelajaran yang memang seperti eksak lah mungkin yang lebih akan memakai Zoom gitu karena anak tidak terbebani dengan paketnya itu. Jadi sangat sulit rasanya untuk merangkul anak-anak, apalagi kita memang masuk di kelas yang belum pernah kita ajarkan sebelumnya gitu loh. Belum pernah masuk ke kelas itu. Baik. Terima kasih Bu Ida. Jujur permasalahannya Abi juga sama. Tetapi kalau kita dan Abi yakin, ibu-ibu semuanya, Abi percaya semuanya, itu adalah guru-guru motivator sebenarnya. Tak akan ada guru yang, apalagi yang sudah
setengah senior itu akan itu motivasi akan mungkin agak berbeda dengan yang junior karena masih agak dianggap sebagai teman, kawan, kadang-kadang seperti itu. Nah, permainan tadi kan, masalahnya dikaitkan dengan permainan. Yang dimaksud oleh Abi, jujur, otomatis tidak bisa dilakukan. Bagaimana kita bisa bermain wong daring gitu. Namun demikian, apakah bisa dicari misalnya? Bisa-bisa saja pada dasarnya. Nah sekarang kemarin kalau nggak salah Ibu Ida juga bilang bahwa yang hadir misalnya hanya 50% ya. Nah lihat nih, berapa persen Ibu kalau yang hadir yang daring? Ini daring semua nggak? Kalau dari 36 misalnya, kan daring itu satu kelas atau satu rombel 2 kelas langsung 3 kelas langsung? Satu kelas, bagus ya, 1 kelas ya. Nah jadi ada berapa orang kira-kira yang hadir? Ada berapa? Ya dari 36 lah, 36 berapa? Jurusannya kalau jurusan IPA biasanya Berapa persen? 100%. Wih, hebat. IPA. Kelas berapa dulu? Kelas 11. Oh ya, kelas 11 ya. Sekarang ada yang menghadapi yang biasa menghadapi kesulitan kelas berapa coba? IPS 1, yang kedua kelas berapanya? Kelas berapanya? Kelas 10 itu di kelas 10. Kelas 10. Betul. Kelas 10 itu kewalahan. Jadi begini. Kelas 10 adalah masa transisi mereka. Karena daring, mereka belum kenal juga dengan karakteristik guru, belum kenal juga bagaimana belajar di SMA yang sebenarnya. Mereka merasa belum ada yang belum walaupun dia sudah terdaftar di satu SMA, mereka merasa belum juga gitu. Sehingga berapa persen Bu kira-kira kelas 10?